setiamu. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
Terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan Engkau, sekalipun hanya melalui Zoom, tapi kami percaya kalau kami mengundang Engkau, Roh Kudus, Engkau akan hadir di tengah-tengah kami. Memberkati setiap kami yang ambil bagian di dalam siaran ini, sehingga kami boleh menikmati berkat kasih anugerah Tuhan yang selalu Engkau nyatakan baru bagi kami. Berkati Tuhan anak-anak-Mu, berkati hamba-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Para remaja yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali sekalipun kita hanya melalui Zoom, tapi kita percaya Tuhan menyertai kita hari-hari yang kita jalani, sekalipun dengan banyak hal yang harus kita ubah kehidupan kita. Tapi setiap kali kita boleh percaya bahwa Allah kita selalu menyertai dan menolong kita. Malam hari ini saya bersama-sama dengan Anda sekalian. Saya ingin membaca dari kitab Pengkhotbah, pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang ke-11. Pengkhotbah 1, ayat 1 sampai 11. Judulnya segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Tetap kemana sungai mengalir, ke situ tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari seorang yang luar biasa, penulis dari Pengkhotbah. Sekalipun tidak disebutkan namanya, tapi di dalam ayat awal dikatakan, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Tentu pikiran kita atau apa yang kita mengerti, bahwa jelas itu adalah Salomo, seorang putra Daud yang menggantikan dia sebagai raja, dan itu bisa diyakini karena dikatakan raja di Yerusalem, anak Daud ya. Jadi pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo. Walaupun dia seorang raja yang luar biasa, dikatakan penuh hikmat, dikatakan dia juga yang menyelesaikan pembangunan bait suci yang ada di Yerusalem yang begitu megah dan luar biasa. Tetapi di dalam ayat-ayat yang kita baca, kelihatannya terkesan bahwa Salomo itu tidak memiliki hikmat yang seperti yang diajarkan ataupun yang ditunjukkan. Karena kita bisa memahami apa yang terjadi di ayat-ayat yang berikutnya. Nah, kata-kata di dalam ayat yang kedua, kesia-siaan belaka, itu menunjukkan bahwa dalam bahasa aslinya dikatakan uap atau nafas, atau menunjuk kepada konotasi yang fana. Fana berarti yang tidak ada artinya, tidak kekal. Nah, kalau kita
bicara tentang uap, tentunya kita mengerti bahwa apa yang keluar sebagai uap itu kemudian akan hilang, tidak ada bekasnya sama sekali. Nah, semua yang dilihat pengkhotbah adalah sulit dipahami atau tidak bisa dimengerti atau sulit dimengerti. Nah, pernyataan ini menjelaskan bahwa hidup manusia itu penuh teka-teki. Hidup manusia itu penuh misteri. Kita tidak tahu, kita tidak sanggup memahami apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, semua membingungkan. Tentu kalau kita sebagai manusia, kita tidak bisa mengerti akan apa yang terjadi di masa depan atau yang terjadi di masa yang akan datang, tentunya itu sesuatu yang wajar karena kita manusia biasa. Nah, kita tidak perlu bertanya-tanya mengapa dan seterusnya. Tapi kita boleh bersyukur karena saat ini kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki masa depan atau memiliki pengharapan di dalam Dia. Nah, di dalam ayat yang keempat sampai yang ketujuh, itu pengkhotbah menyoroti kontrasnya kehidupan manusia. Ada manusia yang lahir, ada yang mati. Manusia itu singkat umurnya, kondisinya juga tidak bisa diprediksi. Generasi ke generasi, turun-temurun itu terus berjalan, terus bergulir dengan keberadaan yang sudah ada dari dulu sampai sekarang. Nah, bumi dengan segala yang ada juga terus bergulir, terus berjalan seperti apa yang kita rasakan hari-hari ini. Nah, bagaimana dengan teknologi? Teknologi juga berkembang. Kita yang dahulu tidak pegang HP, sekarang semua aspek kita pakai HP. Semua kita bisa melihat bahwa penemuan-penemuan yang menakjubkan itu dari manusia, itu sungguh-sungguh membawa kita melihat karya Tuhan yang luar biasa. Nah, di dalam ayat 9 sampai 10 itu memberi jawab yang sebenarnya bisa kita lihat dulu hanya sudah ada, tetapi sekarang ini hanya perbaikan-perbaikan yang terjadi. Nah, kita bersyukur karena kita melihat perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita, itu sungguh-sungguh membuat kita menyadari bahwa manusia itu terbatas. Sekalipun banyak hal yang terjadi di sekitar kita, banyak hal yang kita hadapi, yang kita alami, yang kita rasakan menjadi sesuatu yang berkembang di sekitar kita. Tapi kita perlu ingat bahwa sebagai makhluk ciptaan Allah, kita menyadari keterbatasan keberadaan kita yang tidak bisa melebihi apa yang Tuhan sudah nyatakan. Kalau kita melihat situasi keadaan sekitar kita yang sekarang ini dengan pandemi yang ada, manusia tidak mampu melakukan apa-apa. Sekalipun bisa melalui vaksin, bisa melalui obat, tetapi seringkali otoritas Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan manusia itu lebih kuat daripada apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, kita tidak perlu memberikan statement bahwa hidup kita ini sia-sia. Seperti apa yang dikatakan pengkhotbah. Hidup kita ini tidak ada artinya, hidup kita ini biasa-biasa saja. Karena dari dulu sampai sekarang ya seperti itu. Tapi kita belajar dari Rasul Paulus yang ada di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Ya, Rasul Paulus ini luar biasa memberikan kepada kita untuk kita bangkit, untuk kita memberi yang terbaik kepada Tuhan dan hidup kita ini tidak sia-sia. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan,
jerih payahmu tidak sia-sia, dikatakan seperti itu. Nah, apa arti kata berdiri teguh, jangan goyah? Kita harus berdiri teguh, tidak goyah. Kita tidak mudah menyerah, tidak masa bodoh, tidak berpendirian pelin-pelan, ya, tapi berpendirian yang kokoh, teguh, tidak mudah dipengaruhi yang negatif-negatif. Ya, kalau di sekitar kita seringkali ada berita-berita hoax, kita seringkali percaya. Tapi kalau firman Tuhan belum tentu kita 100% percaya. Nah, kalau orang yang berdiri teguh, tidak goyah, tentunya dia mempercayai Tuhan lebih daripada berita-berita yang ada. Jadi tidak mudah menyerah. Kalau gagal, kita berdiri kembali, kita berangkat kembali, kita berjalan kembali. Kalau kita belum berhasil, kita coba kembali untuk kita meraih sesuatu yang menjadi impian kita. Kemudian giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, ini bagi adik-adik yang melayani Tuhan, kita perlu penuh semangat. Ya, kalau semangatnya kendor, kita tidak akan bisa giat di dalam pelayanan kepada Tuhan. Jadi terus semangat, penuh sukacita di dalam melayani Tuhan, tidak loyo. Nah, roh kita terus menyala-nyala. Bangun itu karena tidak mungkin kita bisa berhasil menggiatkan atau memberikan roh kita tetap menyala kalau kita tidak pupuk, tidak melakukan sesuatu untuk meraih semua itu. Jadi kalau kita diam saja, tentu tidak akan ada hasilnya. Jadi semua yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Karena baik pekerjaan sekuler, baik pelayanan di gereja, semua yang dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang sia-sia. Jadi waktu kita pun bisa berarti, bisa berharga, bisa bernilai. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kalau kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, dan itu untuk memuliakan Tuhan. Mari sebagai kaum muda Giatama, lakukan sesuatu yang berdampak positif. Baik untuk kita, untuk keluarga, untuk masyarakat, tetapi juga untuk gereja kita. Ini akan memberikan pengaruh yang baik untuk yang lain, karena kalau kita memberikan pengaruh yang baik, kita akan memberi semangat kepada mereka juga. Kita pasti melihat pekerjaan Tuhan di gereja juga mendapat dampak yang baik. Dan masa pandemi ini kita pun bisa tetap berkarya. Puji Tuhan, saya mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, biar ini boleh menjadi berkat. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau melalui pengkhotbah kami boleh melihat karya Tuhan untuk kami bandingkan dengan apa yang Rasul Paulus sampaikan. Apapun yang kami lakukan buat kemuliaan nama-Mu, buat diri kami, buat gereja Tuhan, buat pekerjaan, buat studi, semuanya tidak ada yang sia-sia. Karena kami tahu Tuhan bersama dengan kami dan Engkau yang akan membawa kami pada kemuliaan demi kemuliaan. Nyatakan kebenaran firman-Mu ini dimeteraikan di dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan yang masih muda, yang masih energik, yang masih diberi kesempatan untuk berkarya lebih, kami bisa melakukan bagian kami, dan Tuhan bekerja di dalam kami melalui kuasa Roh-Mu. Tolong kami masing-masing Bapa, di dalam studi kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam kehidupan kami, kerinduan kami, cita-cita, mimpi-mimpi kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang terus beracara di dalam kehidupan kami, dan kami boleh memuliakan Tuhan selalu dalam hidup kami. Berkati anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan, berkati di dalam kehidupan mereka, supaya mereka pun juga mengasihi Tuhan lebih-lebih lagi di dalam
pelayanan mereka, mereka mempersembahkan talenta-talenta yang telah Tuhan percayakan dengan sukacita. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berkati PRBK Giatama, biar mereka juga terus dibangun di dalam pekerjaan mereka, pelayanan mereka, sehingga Giatama pun melalui gereja ini, anak-anakmu PRBK bisa berkarya lebih lagi. Berkati para pembimbing, berkati pengurus yang ada. Terima kasih Bapak, segala kemuliaannya bagi Tuhan. Ini doa pengharapan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan berkati. Ya, puji nama Tuhan, berkat yang luar biasa. Teman-teman, setiap kita boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bu Harun yang malam hari ini sudah bergabung di Zoom meeting, menyampaikan berkat yang sangat menguatkan setiap orang muda di tengah-tengah kondisi saat ini. Yuk kita tetap semangat, kita terus menghargai setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati Bu Harun beserta dengan keluarga. Teman-teman, saya ingatkan kembali, jangan lupa yuk nanti di Sabtu yang akan datang, kita akan bergabung kembali di Zoom meeting. Setiap bulan kita bisa ketemu melalui Zoom meeting PRBK Giatama di Sabtu yang kedua dan Sabtu yang keempat. Saya percaya sebagai seorang muda, yuk roh kita terus menyala di dalam Tuhan. Meskipun situasi pandemi, tetap jaga protokol kesehatan. Dimanapun kita ada, jangan pernah lepas masker, tetap cuci tangan, menjaga jarak, jauhi kerumunan, bahkan kita mengurangi mobilitas setiap kita. Kalau enggak penting-penting banget, jangan keluar. Ya, saya percaya biarlah malam hari ini setiap kita boleh senantiasa dikuatkan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Dan malam hari ini menjadi berkat yang terbaik untuk setiap kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini di Zoom meeting. Untuk teman-teman kita yang sudah melayani, biarlah setiap kita boleh diberkati oleh Tuhan. Baik itu cita-cita kita, masa depan kita, pekerjaan kita, sekolah kita, apapun yang kita kerjakan, mari kita percayakan semua itu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kita akan mengakhiri, kita akan berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini, meskipun terbatas ibadah kami PRBK Giatama melalui Zoom meeting yang ada, kami tetap percaya bahwa ada campur tangan Tuhan yang luar biasa. Engkau di tengah-tengah setiap kami boleh memuji, menyembah Engkau, kami boleh mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Biar itu menjadi pesan yang luar biasa bagi setiap kami orang-orang muda dimanapun kami ada, untuk kami terus menjaga hidup kami, untuk kami terus Tuhan berkobar-kobar dalam roh daripada semangat yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kami tetap percaya, kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami sepenuhnya. Biarlah Tuhan sendiri yang mau kendalikan semuanya itu. Mampukan setiap kami Tuhan, dimanapun kami ada, Engkau berkati kami, Engkau pakai kami lebih daripada segala yang Tuhan mau atas hidup kami. Terima kasih, Engkau berkati Bu Harun yang sudah menyampaikan benar firman-Mu, Engkau pakai begitu luar biasa malam hari ini untuk menyampaikan firman yang Engkau berikan buat setiap kami. Pakai hamba-Mu lebih lagi dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam apapun yang hamba-Mu kerjakan, Tuhan kami percaya Kau tidak akan pernah tinggalkan hamba-Mu, Kau terus akan menyertai hamba-Mu, sehingga melalui kehidupan hamba-Mu, setiap orang boleh diberkati secara luar biasa, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih buat teman-teman kami yang malam hari ini sudah melayani, baik itu tim musik, singer, dan worship leader, multimedia, untuk sound system, semuanya Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari setiap kami. Ada berkat-berkat yang terbaik Engkau sediakan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang malam hari ini sudah bergabung. Mari Engkau Tuhan berkati setiap mereka. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi kerinduan mereka, kami tetap percaya bahwa setiap kami Tuhan untuk senantiasa menikmati berkat-berkat yang terbaik daripada Engkau. Ini hidup kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapak, kami juga menyerahkan untuk setiap PRBK yang ada di Giatana Mas. Kalau saat ini ada teman-teman kami yang belum bergabung, mari Bapak, Sabtu yang akan datang Tuhan, bawa setiap kami untuk mempersiapkan dengan baik. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh menyembah, memuji Engkau, bahkan menyiapkan setiap hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami tetap mau campur tangan Tuhan, kami mau terus libatkan Tuhan atas kehidupan kami, dan kami percaya segala sesuatu itu boleh terjadi, karena kami tahu Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami sampai pada akhirnya, kami akan mengakhiri Tuhan, kami tetap percaya kalau Tuhan sudah mengawali dan Tuhan akan menutupnya untuk malam hari ini. Dan sekali lagi kami serahkan Tuhan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu.
Kami serahkan setiap kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.